Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja Zoom kita hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi Zoom mengenai tentang teknis dongkrak usaha, bagaimana tata cara kita menginput ataupun memposting produk dan jasa kita ke dalam website dongkrak usaha. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang baru memiliki akun ataupun yang sudah memiliki akun, kita akan kembali belajar bagaimana cara penginputan produk dan pastinya ini akan kita terus lakukan ya untuk support sistemnya di dongkrak usaha agar Bapak dan Ibu semakin mantap dan semakin paham bagaimana cara step by step dalam penginputan produk di dalam dongkrak usaha. Dan nantinya kita akan lakukan sampai eh, mulai dari kita memposting produk dan sampai kita melakukan inspeksi ke Google Search Console. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebelum itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, share screen saya ada kelihatan ya, Bapak dan Ibu. Kelihatan bang, kelihatan. Oke, terima kasih, Pak. Nah, baik, Bapak dan Ibu, di sini eh, kita sudah masuk ya, masuk ke dalam dashboard dongkrak usaha itu sendiri. Nah, di sini bagi Bapak dan Ibu yang masih kosong ini ya, postingannya itu kita akan coba lakukan step by step bagaimana cara memposting produk di dongkrak usaha. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu ada banyak ya fitur-fitur yang ada di ataupun submenu yang ada di dalam dongkrak usaha ataupun di dashboardnya, baik itu di produk, meta tag dan yang lainnya. Ada juga BPP, body per page, BPP subdomain dan LP3 multi. Nah, ini nanti bisa diinikan ya Bapak dan Ibu ya. Diusahakan tetap bisa untuk ini digunakan. Nah, ini kan belum nih. Jadi nanti kalau mau diaktifkan itu tinggal ke CS saja. Baik, kita langsung saja kita ke produk ya. Ataupun di sini kita cek dulu kuotanya ada 0/500. Nah, ini menandakan kuota postingan kita masih kosong dengan jumlah postingan kuota kita ada 500 postingan. Nah, kita lanjut ke produk ya. Untuk posting produk di menu produk, kita klik yang input produk. Nah, ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali posting produk yang ini ya, jasa kontraktor. Nah, karena dari Mas Rehannya meminta untuk memposting jasa kontraktor. Baik Bapak dan Ibu, kita coba isi kategori terlebih dahulu. Jadi di kategori ini diisi sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Kalau tidak ada, dicari yang mendekati. Dan kalaupun tidak ada yang mendekati, itu bisa Bapak dan Ibu pilih. Jikalau produknya itu produk fisik, itu bisa dipilih lain-lain di sini. Sedangkan kalau Bapak dan Ibu memiliki produk jasa, itu dipilih yang jasa lain-lain ini. Nah, ini bisa dipilih ya Bapak dan Ibu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Kalau kontraktor ada nggak? Kita cek kontraktor. Nah, ini ada jasa kontraktor dan kontraktor. Nah, ini bisa kita pilih ya, jasa kontraktor. Nah, kemudian setelah kita isi kategori yang sesuai dengan produk kita lanjut ke penawaran. Nah, ini penawaran ini disarankan untuk Bapak dan Ibu isi. Kalaupun dikosongkan juga nggak masalah, namun disarankan diisi dengan penawaran yang menarik ya pastinya, sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi di penawaran ini kita gunakan yang namanya lead magnet.
Jadi kalau Bapak dan Ibu sering ikut Zoom SEO subuh sama Pak Putra, itu kan beliau sering mengajarkan atau kan memberikan arahan bagaimana cara menentukan ataupun memberikan penawaran berupa lead magnet. Nah, itu bisa dengan kalau dari titik terang kan banyak ini ya Bapak dan Ibu ya. Banyak apa namanya kelas-kelas gratis. Nah, itu bisa ditawarkan sebagai lead magnet untuk memperkuat lagi judul postingan kita agar lebih si calon customer bisa menarik lebih menarik ini ya judul postingan kita itu menarik si calon customer yang kita targetkan. Nah, ini bisa kita buatkan ininya di sini kalau saya jasa kontraktor itu saya buatkan gratis survei. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Karena kan jasa kontraktor yang mau membangun ya. Jadi membangun kita berikan fasilitas gratis survei ke lokasi gitu kan. Kemudian kita lanjut setelah kita mengisi penawaran. Jadi untuk penawaran itu bisa bebas ya Bapak Ibu ya. Dia berkaitan dengan produk yang kita miliki. Nah, itu misalnya kalau dia produk fisik, misalnya jual herbal, itu bisa dibuatkan gratis ongkir ataupun diskon 10% atau berapa persen gitu. Tergantung dari Bapak dan Ibu yang ini ya, yang tentukan. Kemudian setelah kita buat penawaran, kita lanjut ke nama produk ataupun judul postingan produk kita. Nah, di sini kita jangan langsung ini ya, jangan langsung kita buatkan terlebih dahulu judul postingannya, namun kita lakukan riset keyword namanya Bapak dan Ibu. Jadi kita lakukan riset keyword tujuannya agar kita melihat kata kunci yang kata kunci mana yang paling banyak dicari oleh si calon customer kita berkaitan dengan produk dan jasa kita. Nah, ada beberapa metode, namun yang paling dasar atau paling basic, yang paling mudah kita bisa gunakan, yaitu dengan menggunakan yang namanya Google Suggest ataupun sugesti dari si pencari Google ataupun mesin pencari Google ya, seperti ini. Nah, ini jadi saya mau buat untuk postingannya itu ini apa nih Bu, apa namanya pembuatan lapangan padel, kontraktor lapangan padel. Nah, jadi untuk yang perlu kita lakukan, yaitu ini ya. Nah, ini namanya Google Suggest Bapak nih, Bu. Jadi Google Suggest itu eh, kata kunci yang memang banyak dicari oleh si calon customer ataupun yang paling banyak yang diketik di kolom pencari mesin Google ini. Nah, jadi si robot Google akan merekamnya dan ketika kita mengetikkan kata kunci yang relevan dengan produk kita itu si Google akan memberikan sugesti ataupun ini ya memberikan list yang mana kata kunci yang paling banyak dicari oleh si eh, calon customer. Nah, ini metode yang paling mudah ya Bapak dan Ibu ya. Paling mudah yang bisa kita gunakan untuk meriset keyword. Karena kalau kita salah riset keyword ataupun salah kita menentukan judul postingan kita ataupun judul keyword kita, itu produk kita itu akan susah untuk mendapatkan traffic. Kalau kita susah mendapatkan traffic, maka akan semakin sulit juga kita mendapatkan yang namanya lead Bapak dan Ibu. Terkadang setelah kita meskipun kita oh, meskipun kita sudah memiliki ataupun mendapatkan traffic, tetapi kita belum tentu juga mendapatkan yang namanya lead. Karena eh, ini ya, apa namanya, ada lagi beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu dengan memberikan penawaran di dalam deskripsi kita. Nah, jadi kalau kita hal yang paling kita targetkan untuk pertama kali dalam membangun website itu yaitu kita perkuat dulu website kita dengan cara mendatangkan yang namanya traffic. Nah, bagaimana cara mendatangkan traffic? Nah, itu dengan kita menentukan kata kunci ataupun judul postingan yang memang relevan dan paling banyak dicari oleh si calon customer. Nah, di sini kita lakukan terlebih dahulu yang namanya riset keyword. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu pahami bahwa untuk kita penting halnya bagi kita untuk meriset keyword sebelum kita ini ya menentukan judul postingan. Karena kalau kita ngasal-asal buat judul postingan ya itu akan semakin kecil kemungkinan postingan kita itu bisa mendapatkan traffic apalagi lead.
Nah, jadi kita kembali lagi sini Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin membuat ataupun memiliki jasa kontraktor lapangan padel. Nah, ini namanya kata kunci utama Bapak dan Ibu. Karena ini ya, oh, kita cek dulu. Nah, karena di dalam dalam penyusunan kata kunci Bapak dan Ibu, ada yang kita namakan namanya kata kunci long title. Nah, jadi kata kunci long title ini ataupun kata kunci panjang ini kita gunakan saat kita memposting ataupun di awal-awal itu kita gunakan yang namanya kata kunci panjang untuk postingan produk dan jasa kita. Kenapa? Karena kalau kita gunakan ini ya, karena kan ini ada kata kunci panjang, pastinya ada kata kunci pendek. Kata kunci pendek itu kan misalnya seperti ini Bapak Ibu, di Padang gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi karena oh, saya cek dulu ini 8.000 pecahan, berapa ribu hasil ya. 8.000 hasil. Kalau ini kita cek 119.000 hasil. Nah, ini karena kalau dia semakin kecil ataupun semakin pendek kata kunci itu, maka persaingan yang terkait dengan produk kata kunci yang kita targetkan itu kan semakin tinggi Bapak dan Ibu. Nah, kita gunakan yang namanya kata kunci panjang ya, agar lebih tertarget dan pasti eh, kalau di dalam yang ininya funnelingnya itu lebih terstruktur gitu. Agar lebih ini ya tertarget dan juga bisa lebih inilah ini intinya lebih bisa bersaing dibanding dengan kata kunci panjang kata kunci pendek yang memiliki persaingan yang tinggi gitu. Nah, jadi disarankan untuk di awal-awal itu Bapak dan Ibu dalam memposting produk gunakan yang namanya kata kunci panjang seperti ini. Nah, kemudian jangan gunakan kata kunci pendek ataupun short title karena tadi itu persaingannya akan semakin besar. Kemudian untuk kata kunci panjang itu minimal 5 sampai 6 suku kata ataupun 55 karakter ataupun huruf. Nah, jadi untuk kata kunci panjang itu kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jasa kontraktor lapangan ataupun kontraktor padel profesional di Padang. Nah, ini termasuk 3, 4, 5. Nah, ini sudah bisa dikatakan kata kunci panjang ya Bapak dan Ibu ya. Ada karena 5 suku kata. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini disarankan jangan terlalu pendek ya. Disarankan yang namanya tadi kata kunci panjang. Kemudian untuk kata kunci pendek itu terdiri dari 3 sampai 4 suku kata. Nah, ini eh, karena persaingannya akan semakin tinggi ya Bapak dan Ibu ya, ataupun biasa disebut dengan red ocean. Kalau yang kata kunci panjang tadi itu blue ocean ya. Jadi persaingannya tidak terlalu mendominasi. Nah, jadi sarankan untuk Bapak dan Ibu yang baru mau memposting ataupun membangun website itu digunakan Apa Bu? disarankan Depan. dengan kata kunci panjang. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Mohon dipahami. Sekali lagi untuk di awal itu gunakan yang namanya kata kunci panjang. Kemudian untuk di penyusunan kata kunci itu ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu di sini. Yang Oh pertama nganggo itu iki ra kata Bu? kunci awalan. Ora Kata, nganggo maksud nganggo iki apa ora? Oh gua nganggo ngutar pakai buat. Heeh. baik, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk di awal itu ada namanya kata kunci awalan Bapak dan Ibu. Jadi disarankan untuk di awal itu
Untuk di awal itu selalu kita gunakan yang namanya kata kunci traffic. Kenapa kata kunci traffic Bapak dan Ibu kita gunakan? Jadi kata kunci traffic itu ada beberapa jenisnya Bapak dan Ibu ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah harga, biaya, jual, dan jasa. Kenapa kita gunakan kata kunci traffic? Karena sepengalaman saya itu masyarakat Indonesia kalau mau mencari sesuatu di Google itu mereka akan melakukan yang namanya membandingkan harga Bapak dan Ibu. Jadi di sini meskipun postingan kita itu ada di page one halaman satu ini, itu kalau si calon customer ini ya sering membandingkan eh, setiap judul-judul postingan kita ini. Nah, seperti ini. Dia akan pasti mengklik satu persatu dan akan membandingkan eh, yang mana biaya yang paling murah. Nah, itu biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi si calon customer akan mencari eh, kontraktor yang paling ini ya menawarkan dengan harga yang terjangkau bagi mereka. Nah, pasti mereka akan ngeklik satu-satu. Nah, ini kita perlu yang namanya kata kunci traffic. Nah, tadi kita bahas yaitu yang pertama bisa kita gunakan yang namanya kata kunci traffic harga, kemudian bisa juga biaya, jual ya, atau yang untuk produk fisik. Yang penting kita langsung to the point. Kita to the point untuk menawarkan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi diusahakan untuk di awal itu kita buatkan dengan nama kata kunci awalan. Kemudian setelah kita dapatkan kata kunci traffic ya di awal itu, kita tambahkan yang namanya kata kunci utama. Kata kunci utama yang berkaitan dengan produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, kalau untuk ininya biasanya produk fisik itu ada obat herbal contohnya ya, bintang 77 ataupun jasa kontraktor dan juga snack box dan yang lain-lain. Nah, itu disesuaikan dengan kata kunci produknya. Kemudian ada juga yang selanjutnya itu ekor satu atau funnelingnya ya untuk fungsi dari produk kita itu. Contohnya eh, obat herbal untuk asam lambung. Nah, kemudian ditambahkan lagi eh, harga terjangkau, murah, terbaik, profesional. Nah, itu agar mendukung kata kunci utama kita. Agar lebih ini ya, relevan lagi dengan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ataupun kita buat ekor satunya, kemudian ada yang namanya ekor dua ataupun kota target. Jadi misalnya Bapak Ibu domisili di Jabodetabek. Nah, itu di akhir kata kunci itu kita buatkan eh, kata ataupun kota ataupun kabupaten domisili Bapak dan Ibu tinggal gitu. Dan juga boleh seperti ini ya Bapak Ibu ya, kota, kabupaten, kelurahan, dan kecamatan. Itu disesuaikan dengan Bapak Ibu mau mentargetkan yang mana. Apakah kota, kabupaten, kelurahan, ataupun kecamatan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita contohkan ya. Di sini kita cek untuk kata kunci awalannya itu ada biaya dan harga. Nah, kemudian untuk kata kunci utamanya itu ini kontraktor pembuatan lapangan. Nah, kemudian ekor satunya mini soccer profesional. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kemudian untuk ekor duanya saya targetkan kotanya di Padang seperti ini. Biaya kalau digabungkan itu biaya kontraktor pembuatan lapangan mini soccer profesional di Padang. Nah, ini sudah dikatakan yang namanya dengan ini ya kata kunci long title, kata kunci panjang. Nah, ini kita pastinya untuk persaingannya tidak akan terlalu besar dan ketika kita mengetikkan kata kunci pendek nantinya itu biasanya itu akan mudah untuk ditemukan Bapak dan Ibu. Jadi untuk di awal itu kita gunakan yang untuk kata kunci panjang untuk targetnya ya. Nah, nanti dengan seiring waktu untuk kata kunci pendeknya itu akan secara eh, mudah bisa inilah mudah bersaing gitu Bapak dan Ibu untuk kata kunci pendeknya. Misalnya kita buatkan jasa kontraktor pembuatan lapangan mini soccer Padang. Nah, itu nanti secara tidak langsung kata kunci keyword long title kita ini akan ikut ini apa ikut disarankan oleh si
si robot pencari di ini di pencarian Google itu. Nah, nanti ketika kita buatkan kata kuncinya itu biaya kontraktor pembuatan lapangan mini soccer di Padang itu. Nah, itu nanti postingan kita ini dengan kata kunci panjang ini dia akan ikut disarankan oleh si pencari Google ini ataupun postingan kita ini akan muncul di sini. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu cara penjelasan saya ya untuk kata kunci itu karena memang penting halnya saya menyampaikan bahwa eh, sebagus apapun konten yang Bapak Ibu buatkan deskripsi produknya kalau dalam penyusunan kata kunci ataupun meriset kata kunci itu belum sesuai itu untuk mendapatkan traffic itu sangat sedikit Bapak Ibu kesempatannya. Nah, jadi hal yang perlu kita lakukan eh, untuk membuat ataupun membuat website kita itu kuat, itu kita pastinya harus melakukan yang namanya untuk mendatangkan traffic. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mendatangkan traffic, website kita itu nggak akan kuat. Kalau judul postingan ataupun riset kata kunci kita itu nggak benar ataupun kurang relevan ya. Jadi disarankan kita harus pahami juga Bapak dan Ibu bagaimana cara kita untuk meriset ataupun menyusun kata kunci yang baik dan benar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, yang sepengalaman saya sudah praktekkan dan ini eh, cara paling ini ya Bapak Ibu, ya, cara paling mudahnya dan dengan menggunakan yang namanya tadi ya Google saja seperti ini Bapak dan Ibu. Diusahakan untuk benar-benar Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu riset kata kuncinya dengan baik dan benar. Itu insya Allah untuk apa namanya untuk traffic itu kalau benar cara kita step by stepnya dalam menyusun kata kunci itu pun judul postingan itu akan semakin mudah kita dapatkan trafficnya Bapak dan Ibu. Kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Jadi kita gunakan di awal itu kata kunci traffic ya Bapak dan Ibu ya. Kita buatkan harga pun biaya lah ya. Atau kita cek dulu. Atau biaya pembuatan. Ini coba kita cek dulu ada nggak nih. Nah, ini kita ambil saja ya Bapak Ibu ya. Ini ada kayaknya kita copy. Kemudian kita lanjut ke sini. Coba kita. Jadi untuk di sini Bapak Ibu jangan terlalu lama ya. Jadi karena saya tadi kelamaan dalam penjelasannya saya coba submit dulu. Ataupun kita refresh lagi ya. Takutnya saat kita submit dia akan hilang. Jadi untuk pengisian ini jangan terlalu lama kita di dalam dashboardnya ini Bapak Ibu. Disiapkan dulu gambarnya, kita siapkan dulu ininya ya, judul postingan, gambar, deskripsi. Jadi kita lebih mudah dalam pengisiannya. Baik, kita lanjut. Di sini kita copy ya. Kemudian kita pilih gambar. Kita lanjutkan pengisian gambar. Nah, ini kita cek, kita pilih. Jadi untuk gambar itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi Bapak dan Ibu. Yang pertama dimensionnya ataupun ukuran gambarnya ya. Di sini kita lihat ada 1080 kali 1080. Kemudian size-nya 497 KB. Nah, untuk dimensinya itu kami sarankan itu di ukuran 500 kali 500 pixel. Kemudian untuk size gambarnya ya, size gambarnya itu di bawah 1 mega bawah 1 mega. Ini kalau ini kan 500 KB lah perkiraannya ya. Kita buatkan saja itu di bawah 1 mega. Nah, ini perlu kita edit Bapak dan Ibu. Kita edit. Kita buat 500 ke 500 ya pixelnya. Ini seperti ini. Kita save. Kemudian kita cek di sini Bapak dan Ibu untuk dimensinya sudah 500 ke 500 dan size-nya udah berkurang ya 124 KB. Nah, ini sudah bisa memenuhi kriteria untuk ukuran gambar dan dimensinya. Kemudian jangan lupa untuk nama file gambar kita sesuaikan dengan judul postingan kita. Karena ya ini bisa menjadi salah satu ini ya Bapak Ibu ya
fitur SEO gambar namanya. Jadi ketika kita apa namanya, biaya ya biaya. Ketika kita apa namanya seperti ini, kita tambahkan nama file gambar itu. Ketika kita klik yang ini gambar ini Bapak Ibu, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini kan itulah kelebihan salah satu USP Bapak Ibu, fitur ada juga yang namanya fitur SEO gambar. Nah ini dia muncul ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah kita buatkan gambarnya, kita buat boleh apabila Bapak Ibu memiliki harga yang sudah ditentukan bisa diisi di sini ya. Boleh dikosongkan juga kalau belum dapatkan harganya. Kemudian setelah kita ke kolom harga, kita lanjut ke deskripsi. Nah, jadi untuk kolom deskripsi ini bagi Bapak dan Ibu yang memang belum punya deskripsi produk, itu biasanya kita eh, ini ya berkolaborasi ataupun kerjasamanya dengan si ChatGPT ataupun AI. Nah, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan AI yang biasa digunakan, apakah itu Gemini, DeepSeek dan yang lain-lainnya dan yang lain-lain ya. Itu bisa disesuaikan saja, sesuaikan dengan promptnya. Nah, ini saya cobakan untuk ini ya, apa namanya, ChatGPT. Saya cobakan untuk ChatGPT-nya, untuk promptnya ini, kita ambil ya. Untuk yang inilah, kalau saya ini ada dua prompt ya, atau tiga prompt. Ini di sini kita coba ambil. Kemudian ini kata kunci ini ya Bapak Ibu ya. Kita ambil lagi judul postingan. Sini. Buatkan artikel dengan keyword biaya kontraktor pembuatan lapangan padel profesional di Padang. Diawali dengan konten penawaran ke calon pelanggan. Konten berikutnya berisi konten yang disukai Google. Kemudian saya ingin artikel ini bisa disukai oleh Google dan berada di halaman pertama pencarian Google. Nah, ini bisa Bapak Ibu ini ya. eh saya bagikan di kolom chat. From deskripsi. Nah, ini bisa di Bapak Ibu pilih ambil ya copy untuk referensi from produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita copy, kita copy, kita ke ini ke deskripsi. Ini kita paste. Kemudian jangan lupa kita edit. Nah, yang penting halnya Bapak dan Ibu kita setelah kita copy dari ChatGPT ataupun AI ya, jangan langsung disubmit. Ini perlu kita edit lagi. Nah, kita cek apakah ini sudah H1, oke. Kemudian yang ini sudah H2 juga ya. Oke, kemudian ini H1 jangan, ini H2. Ini kemudian ini dihapus garis-garisnya. Kemudian harganya jangan kita cantumkan ya Bapak Ibu ya. Ini karena riskan karena kita nggak belum pasti ya harganya. Kemudian ini H2, ini H3 ya. H3, oke. Ini H1, H2 lagi. Perlu kita edit lagi Bapak Ibu. Jangan sampai ini ya. Karena H1, H2, H3 itu fitur yang ini ya, yang mendukung SEO-nya tadi. Ini jangan kita tambahkan lah ya harganya ini.
Ini H1, ini H2, kemudian ini masih H1 lagi ya. Nah, ini H2 juga. Jadi untuk H1 itu cukup satu ya Bapak Ibu ya. Lainnya itu H2 dan H3. H2, H3, oke. Ini H2 juga dia kan. Ini H3. Nah, memang dari ChatGPT-nya udah menyesuaikan ininya ya. Cuman kita perlu lagi untuk ininya editnya Bapak nih, Bu. Jangan lupa untuk di akhirnya itu kita buatkan CWA. Nah, jadi untuk CWA ini script ya, script dari platform titik terang yang memang bisa digunakan hanya di platform titik terang saja, baik itu di WSP, PKP, dan juga di dongkrak usaha. Nah, ini CWA ini ketika kita submit itu nanti dia akan berubah menjadi tombol WA ataupun tombol WhatsApp. Nah, kemudian untuk tombol WA itu nggak harus di bawah ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau di atas itu juga nggak masalah. Di sini CWA. Kemudian selain dari CWA itu ada juga namanya SEO Deny. SEO Deny dan juga SEO baca. Nah, jadi untuk SEO Deny ini dia ini ya Bapak Ibu ya. eh, Untuk ketika kita submit itu, dia akan berubah menjadi kata kunci ataupun judul postingan kita. Nah, itu biasanya kita gunakan di ini ya, untuk mengulang ataupun memperkuat lagi kata kunci yang ada di dalam deskripsi produk kita dengan menambahkan yang namanya SEO Deny. Contohkan ya, ini sini SEO Deny. Tambahkan lagi, kita contohkan SEO Deny. Oke. Kemudian untuk SEO baca, itu juga script ya di titik terang kreatif juga Bapak Ibu. Dengan tujuannya untuk memberikan link ya, link internal uh, di, da- hanya ke dalam di dalam postingan tersebut. Nah, jadi untuk di awal-awal itu yang masih kosong Bapak dan Ibu, ya, postingan Bapak dan Ibu ya, websitenya itu masih kosong itu jangan ditambahkan dulu SEO bacanya. Kita tambahkan ini dulu hanya SEO WA dan SEO deny. Kalau sudah banyak postingan Bapak dan Ibu juga nggak masalah, tambahkan SEO baca tadi. Kita lanjut ke meta keyword. Meta keyword kita samakan saja dengan judul postingannya Bapak Ibu ya. Kita samakan saja. Kemudian kita juga isi yang namanya meta deskripsi dengan bantuan ChatGPT. Karena untuk meta deskripsi ini Bapak Ibu eh, jumlahnya terbatas ya. Maksimal jumlah karakternya itu 165 karakter. Nah, jadi untuk meta deskripsi itu munculnya di sini Bapak dan Ibu. Ini meta deskripsi namanya, di bawah judul postingan kita. Oke, kita coba buat, tolong buatkan meta deskripsi 160 karakter yang berisi penawaran tentang artikel di atas. Nah, ini diusahakan Bapak Ibu untuk meta deskripsi ini dia berisi penawaran ya. Karena untuk memperkuat lagi lead magnetnya ataupun penawaran untuk menarik si calon customer kita. Misalkan kalau pada harga terjangkau, material berkualitas, desain banyak ya. Traktor lapang fleksibel. Kita pilih dulu kontrol lapang padan. Nah, ini kita ini aja ya. Dapatkan kalkulasi biaya yang desain gratis. Ya, iyalah. Kita copy. Masih di sini ya. Oke, lanjut kita ke nomor WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp itu diusahakan pakai 62 di awalnya Bapak Ibu ya. Jangan 08 karena kalau 08 dia nggak langsung direct ke si WhatsApp-nya.
Kemudian kita lanjut ke teks WhatsApp. Kita buatkan halo, mohon info untuk jasa kontraktor lapangan padel. Nah, ini untuk bahasanya nggak harus seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan bahasa yang Bapak Ibu ini kan. Sesuaikanlah dengan bahasa Bapak Ibu seperti apa bagusnya untuk opening ininya, pembuka chatnya di WhatsApp. Kemudian ini kalau untuk ini ya, untuk marketplace ini biasanya bagi Bapak dan Ibu yang memiliki produk yang sudah terafiliasi ataupun terdaftar di marketplace yang ada di sini seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak itu bisa dicantumkan linknya di dalam kolom di bawah ini Bapak Ibu. Misalnya Tokopedia berarti di sini diisi. Ataupun di Shopee, ya berarti di sini juga diisi. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Kemudian kalau untuk di sini ya Bapak Ibu di deskripsinya itu kita buatkan yang namanya order Shopee pun order Tokopedia. Nah, nanti ini script juga Bapak Ibu ya, sama halnya dengan CWA dan CODNAI. Ini script untuk menampilkan logo nantinya, logo Shopee dan juga logo Tokopedia. Jadi kalau Bapak dan Ibu isi di sini kolom ininya ya, kolom link produknya, namun tidak diketikkan order Shopee ataupun order Tokopedia, itu nggak akan muncul eh, tombol ataupun CTA ke eh, marketplace tersebut. Nah, ini diusahakan diisi. Kalau diisi link produknya itu ditambahkan juga di sini ya, di deskripsi produknya ini order Shopee dan order Tokopedia. Ini kita contohkan dulu order Shopee-nya ya. Ini kemudian kita submit. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba cek dalam website kita. Sini. Oke, kita coba dulu ya. Kalau website. Nah, ini postingan kita ya. Sudah berhasil kita submit tadi, kita cek sama-sama Pak dan Ibu. Nah, ini tadi CWA tadi ya. CWA tadi dia akan berubah menjadi tombol WA ya, seperti ini. Kemudian sini tadi ya, kita cek. Nah, ini dia nggak muncul ya, kita cek dulu. Shopee ini, dari Shopee. Nggak muncul ini ya. Oke, kita cek lagi ya Bapak Ibu ya. Harusnya muncul nih, sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini sudah kita posting Bapak Ibu ya. Ini tinggal kita GSC saja ataupun kita daftarkan ke Google. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang kemarin mengambil promo ini ya, dongkrak usaha yang domain mandiri. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Saya kemarin juga ambil ya, yang untuk domain mandiri. Jadi kita bisa dapat ini ya, ada 4 jadinya. Ada 4 yang bisa kita eh, jadikan subdomain. Maaf, yang ini domain mandiri digitalbusiness.id ya. Kemudian yang ini namanya yang dongkrak bisnis tadi. Nah, ini dia domain dongkrak bisnis. Kemudian ada juga yang dongkrakbisnis.com dan serta dongkrakusaha.com. Nah, dongkrakusaha.com dan juga dongkrakbisnis.com itu nggak perlu kita inspeksi ya Bapak Ibu ya. Itu karena secara otomatis akan dirayapi oleh robot Google. Sementara yang perlu kita daftarkan itu yang subdomain ini, subdomain serta yang domain mandiri tadi. Ini perlu kita inspeksi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pakai domain mandiri, berarti ada 3 ya. Pertama, domain subdomainnya ini dongkrakbisnis.com. Kemudian ada dongkrak bisnis ini kan ini subdomain ya, subdomain dongkrak bisnis. Kemudian ada yang dongkrakbisnis.com-nya saja dan juga dongkrak usaha. Jadi ada 3 dalam kita ya, kita dapatkan di dalam paket dongkrak usaha. Selain itu, di sini ada juga Pak Ibu, ada sekitar kurang lebih berapa ini? 46 atau 100-an ini ya.
Saya juga lupa ini Bapak Ibu. Jadi ini subdomain yang bisa kita aktifkan di dongkrak usaha. Dan ini bisa kita lakukan yang namanya inspeksi. Cuman kita harus ini ya, kita apa namanya daftarkan satu persatu ke dalam GSC. Nah, nanti ini baru kita uh, GSC ke dalam postingannya. Seperti itu. Ini kita pilih satu contohnya, kemudian ini kita daftarkan ke GSC, lalu nanti di GSC kita dapatkan kode verifikasinya baru kita submit. Kemudian kelebihan di dongkrak usaha ini juga Bapak dan Ibu, selain dari subdomain ini, dia di-share ke sekarang berapa ini ya? Ini masih 26 ya. Kalau nggak salah ke 1000 web ya Bapak Ibu ya. Cuman itu yang sepengalaman saya itu baru ke share-nya 1 kali 24 jam. Ini nggak tahu nih kenapa bisa udah ke ini. Jadi nanti saya coba cek secara bertahap ya, ini 26 website baru yang ter-share ya. Ya harusnya bisa lebih dari 26 website ini, biasanya 1000 web. Nah, seperti itu Bapak Ibu, di Dongkrak Usaha itu ada fitur yang mendukungnya itu ada subdomain ya. Subdomainnya seperti ini, 46 atau berapa ini. Kemudian ada juga yang di-share ke 1000 web. Nah, itu kelebihan dari Dongkrak Usaha. Kemudian ada juga dengan menggunakan yang namanya landing page. Nah, ini di sini di Dongkrak Usaha bisa kita kombinasi postingan kita itu dengan landing page. Kemudian bisa kita tambahkan BPP juga di subdomain ya. Di subdomain tadi sini dengan cara kita daftarkan dulu, kemudian BPP di website ini kita. Di website Dongkrak subdomain mandiri kita. Maaf, domain mandiri kita ya. Ini bisa kita tambahkan namanya BPP. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, penjelasan dari kami bagaimana cara posting produk ya. Jadi untuk di awal pada pagi hari ini kita fokuskan untuk di posting produk terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa mantap dalam pemostingan produk di dongkrak usaha. Baik, kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai posting produk di cara posting produk di dalam website dongkrak usaha ya. Bisa open mic ataupun di kolom chat. Cek dulu. Bang, ada rekaman sebentar ya? Kalau untuk rekamannya ada Pak. Oh iya Pak, Ya, nanti di ini di share di grup di Pak ya. share. Ya, baik Pak. Oh iya Pak, bisa Assalamualaikum Pak. boleh mintaannya Pak kalau berkenan Pak, nomor WhatsApp-nya Pak. Oh, boleh Pak. Bapak. Nanti nanti saya cantumkan ya Pak ya. Kebetulan saya mau ke masjid Pak. Oh ya, baik Saya mau baik ke baik. masjid. Ya Pak. Baik Pak. 08 21 69 Pak. Saya copy di kolom chat aja Pak. Iya Pak. Ini nama saya ya. Ya Pak. Mas. Pak, iya Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak, boleh Pak? Silakan Pak. Pak Yandi silakan Pak. Yang pertama, judul itu tadi harus H2 atau H1 Pak? Katanya H1 udah sistem. Jadi untuk ada juga yang dari ChatGPT-nya Pak. Seperti ini, saya tadi kan ini H1-nya sudah ada di atas Pak kan. Jadi kalau Untuk judul. dari bawaannya memang seharusnya di sini kan untuk di awal ini dia H2 nih Pak. Cuman dari ChatGPT yang memberikan kan ini H1 Pak. Iya. Nah, jadi dipilih aja Pak. Bagusnya H2 apa H1 Pak? Ya kalau dari ininya harusnya H2 Pak. Cuman kan ini dari ChatGPT ya. Jadi Iya. ChatGPT saya pakaikan yang ini H1-nya cukup, cukup di satu aja gitu. Apa? Satu jenis di judulnya ini saja Pak. Ini boleh kalau Bapak mau H2 juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma Oh, kan saya kan dari ChatGPT-nya kan yang ini H1 kan Pak. iya. Jadi Enggak, nggak. maksudnya katanya H1 udah nanti bertabrakan tuh Pak, udah sistemnya. Jadi H2 kata Pak Putra tuh. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak. Nah, ini saya coba H2 ya. Oke, ini saya coba submit. Untuk standar SEO-nya itu H2
atau H1 juga bisa, Pak. Yang mana, Pak? Itu yang keyword yang judul tuh, Pak. Standar SEO-nya itu harus H2 atau H1 juga boleh. Boleh, boleh, Pak. Karena Oh, kan saya tadi di prom saya kan udah saya terangkan ya, Pak ya. Di prom saya kan saya mintakan di ininya bahwa eh, apa namanya? Saya mau postingan itu konten itu sesuai dengan yang disukai Google gitu kan. oh. So, dengan pastinya apa namanya melihat yang namanya H1, H2, dan H3-nya kan. Nah, jadi dari Tapi kan ChatGPT, ada yang diganti, Pak. Yang di sub judulnya kan ada yang diganti-ganti ya, jadi H2. ya, karena kan yang tadi itu Pak, karena si ChatGPT yang sesuai kan yang Bapak bilang tadi kan di H1 kan apa terbentur nanti gitu kan dengan H1-nya gitu. Nah, ini perlu kita edit lagi Pak. Seperti kalau dari ChatGPT-nya ini jadi H1 nih Pak. Jadi setiap Iya, judul-judul ini kan H1 semua dikasihnya nih. Nah, jadi iya. kalau kebanyakan H1 akan nggak bagus juga kan. Nah, jadi Oh, yang setahu saya itu H1 itu cukup satu ataupun kalau memang dari sistemnya itu sudah ditanamkan gitu kan. Berarti H2, H3 dan juga yang ini harusnya H4 kan, yang subdomain-subdomain ini. Sementara ini H3 ini dari ChatGPT-nya. Jadi disesuaikan aja Pak dari ya, ChatGPT-nya ini. berarti judul boleh H1, subjudul H2, terus selanjutnya H3 ya, Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi kalau kalau di sini dari ChatGPT-nya itu H2, berarti yang ini H3 dan subdomain yang di judul Oh, ini H4 gitu kan. iya, iya. Jadi kita inikan aja ke ChatGPT Pak. Ya, baik Pak. Yang kedua itu untuk bisa dipraktekin nggak Pak untuk Google verifikasi ininya? Yang Google verifikasi itu Pak, Oh, list. baik-baik Pak. Saya akan coba ya. Ya. Sama landing page ya Pak, saya belum tahu Pak. Kalau landing page harus diaktifkan dulu ininya Pak, fitur ininya Pak, karena saya belum ada diaktifkan ya Pak ya. Jadi Oh iya, baik. ininya saya belum bisa praktek Pak. Jadi ini kan katanya nih menu Hmm. belum aktif, silakan hubungi CS Oh, kami gitu oke, kan. oke. Jadi kalau Eh, yang untuk fitur LP3 Multi ini kan fitur tambahan ini namanya Pak. Jadi untuk aktifkan baik. itu butuh waktu, butuh ini juga, biaya juga gitu. Upgrade ya, Ya upgrade betul, ya. kita upgrade fitur gitu Pak. Untuk Iya. aktif kan harus hubungi Yang CS dulu ya. Iya betul Ah, Pak. Jadi kita hubungi CS dulu, nanti CS akan hubungi lagi si programmernya, itu hmm. ditambahkan di akun kita gitu, yang fitur LP3 Multi. Itu butuh waktu berapa lama, Mas Dede? Kalau ya tergantung Pak, kalau Bapak Hmm. ya paling lama 7 hari kerja Pak, tapi nggak Hmm. sampai kalau biasanya kita hubungi sekarang, kita registrasi langsung bayar ya. Kita bayar Hmm. langsung hari ini, 2 hari, 3 hari paling lama lah Pak. Itu udah bisa aktif itunya, fitur LP3 Multi Landing Page ini. Ya, ya. Jadi postingan yang tadi dibuat bisa dibikin landing page ya, Pak ya? Iya Pak, contoh seperti ini ya Pak ya. Saya kemarin ada ketemu kok ini eh, eh, jasa catering pernikahan ya, kalau nggak salah. Nah ini kan dia Pak dongkrak bisnis kan, kita klik. Nah dia landing page. Nah ini bisa kita ini kan, apa namanya kita kombinasikan ya. Jadi dengan landing page ini kan lebih ini Pak konversi lead kita itu. Nah Hmm. sementara kalau dari Google ini kan ya dongkrak bisnis nih. Jadi ya ini salah satu yang ini ya Bapak Ibu ya, yang sudah digunakan dongkrak usaha dikombinasikan dengan landing page. Ini bisa Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu apa namanya upgrade fitur ini LP3 Multi dengan menghubungi CS yang Bapak Ibu biasa ini ya, biasa kontak gitu dengan CS titik terang Iya, kreatif. Pak. Baik, Yang ininya Pak untuk apa contoh Google verifikasi list. oh baik Pak. Oh, jadi kita langsung saja ya. Nah ini kita daftarkan dulu yang ini. Ini saya domain mandiri ya. Saya ambil yang domain mandiri. Dan kita ke GSC. Jadi kita klik aja ataupun kita buat di sini pencarian Google GSC namanya. Google Search Console. Nah ini kita klik. Nah ini kita mulai sekarang ya.
Klik mulai sekarang. Nah, ini kita tambah properti. Nah, ini kalau kita baru memulai GSC itu, dia akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tadi karena saya sudah daftar sebelumnya ya. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Kita pilih yang awalnya URL. Ini kita paste di sini. Maaf, nama domain kita. Kita klik lanjutkan. Nah, kemudian untuk step berikutnya, kita ambil yang tag HTML ya. Jangan yang file HTML. Kita pilih yang tag HTML. Nah, ini kita klik salin ke verifikasinya. Kita ke dashboard, kita ke eh, meta tag ya. Kita ke meta tag. Nah, ini masih kosong saya Bapak Ibu. Ini diisi dulu kita detailnya. eh, digital business. Ini kemudian eh untuk Google verifikasinya kita tambahkan di sini ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah ini. Nah, ini ditambahkan kedua-duanya. Kemudian kita pilih submit. Verifikasi juga ya. Ini kita submit. Nah, setelah kita submit, kita kembali ke GSC tadi. Ada dia. Ini kita verifikasi. Di tag HTML tadi masih di step tag HTML ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang verifikasi. Nah, ini kepemilikan telah diverifikasi. Kalau ini yang munculnya warna merah Bapak Ibu, itu berarti ada step yang tertinggal. Ataupun step yang salah ya. Kita masukkan kode verifikasi tadi. Kalau dia warna hijau seperti ini dia sudah berhasil ya. Kita pilih buka properti. Nah, ini sudah sesuai Bapak Ibu ya dengan domain kita. Kemudian kita lanjut ke postingan kita ya. Sesuaikan dengan ininya. Kita ambil ini, kita copy link. Kemudian kita paste di sini. Di kolom yang ada tanda kaca pembesar ini ataupun kalau di menu sebelah kiri ini ada Bapak, namanya inspeksi URL. Ini dipilih ya. apa? Ini dipaste di sini. Nggak mau tahu. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita uji URL aktif ya. Kita pilih uji URL aktif. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di GSC ini dia ada yang namanya kuota inspeksi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kuota ini kita nggak bisa menentukan sehari itu kita dapat berapa. Karena yang menentukan itu si robot Google. Jadi saya sarankan Bapak Ibu setelah posting produk langsung inspeksi seperti ini. Setelah kita uji URL aktif tadi Bapak Ibu kita lanjut minta pengindekan. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini pengindekan diminta. Nah, ini kuota kita masih diberikan ya. Nah, kalau dia nanti notifnya itu kuota terlampaui ataupun limit akses ya, itu berarti kuota kita itu udah nggak nggak ada lagi gitu Bapak Ibu. Jadi diusahakan eh, setelah posting produk itu kita apa namanya eh, setelah posting produk kita lakukan yang namanya inspeksi seperti ini. Nah, ini ditunggu ya Pak Ibu ya. Ditunggu paling cepat 1 kali 24 Dulu jam. Andre. Itu insya Allah sudah terindeks di pencarian Google. Tinggal kita mencarinya saja. Nah, seperti itu Bapak Yandi, step by step ya, cara kita inspeksi postingan produk kita. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan?
Silakan Pak. Kalau Maksud saya yang verifikasi ini subdomainnya tuh Pak, yang ada 100 Oh, yang yang bisa subdomain di ya. itu. Iya, subdomain. Yang subdomain hampir Yang sama kok Pak. Yang tadi kan yang ini hampir sama seperti yang tadi. Kita pilih satu kan. Kemudian iya nanti itu. ini ini nggak bisa kita copy, nggak bisa kita copy gitu kan, karena Itu Google verifikasi kodenya di siapa tuh yang bawahnya tuh? yang tadi yang ini Pak, ini, yang seperti ini Pak. Oh, iya itu. Itunya. Iya, tapi kan kita harus daftarkan dulu yang ini subdomainnya kan Pak. Baru nanti kita dapatkan ini kan. Contohnya tangkele agen terpercaya.my.id contohnya ya. Kita contohkan lagi. Ini tetap di sini. Oh, satu-satu ya. Iya, Itu. https:// tangkele dot apa tadi nih? Agen terpercaya. Agen Oh, terpercaya.my.id. Nah, ini tetap kita lanjutkan. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini kan kita ambil lagi tag HTML-nya, Pak. Kita copy, kita paste di sini. oh iya. Hmm. Nah, nanti kita submit. Seperti itu, Pak. Hmm. Oh iya. Nah, tapi Itu saya nanti muncul ya Pak? Muncul di pencarian Google. yang mana, Pak? Ya, yang subdomain yang diverifikasi itu. Ya, Yang insya ini. Allah bisa, Pak. Cuman yang saya sarankan ambil yang .com ini dulu ya, Pak ya. Ini kan banyak nih, Oh ada yang iya. My ID kan. Kita ambil yang Iya. kita aktifkan itu yang .com dulu, Pak. Ini ada beberapa yang .com, kalau nggak ada 10 kalau nggak salah .com di sini, Pak. Hmm. Nah, ini ada .com lagi nih. Nah, seperti itu. Ini karena saya baru ini ya Bapak Ibu, saya nggak berani ya daftarkan dulu karena postingan apa website saya ini baru. Jadi saya secara manual dulu ya, satu-satu dulu. Saya gunakan yang domain mandiri dulu, saya apa namanya saya daftarkan, nanti baru yang subdomain-subdomain lainnya. subdomain. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Boleh, boleh satu lagi tuh Pak, tanggung. Silakan. Ya Pak. Untuk BPP Pak, BPP itu teknisnya gimana Pak? Kalau BPP hampir sama Pak. Sini kan ada dua nih, BPP eh, apa body per page-nya, kemudian subdomain yang tadi ya, subdomain yang banyak tadi nih, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau yang ini kita coba tambahkan BPP. Nah, ini kan untuk BPP body per page ini dia di domain dongkrak usaha nih Pak, di sini. Contohnya kita ambil dongkrakusaha.com. Ini postingan saya ini udah kemana ya? Nah, ini, aduh, dicari postingan kita di dongkrak usaha ini Bapak dan Ibu. Nah ini kita klik, kita ambil linknya. Nah ini kita paste di sini. Nah ini diisi ya Bapak Ibu ya untuk konten linknya ini. BPP ini biasanya kan bisa menambahkan gambar, kemudian tabel, ada juga yang video juga bisa ya. Nah ini nanti cuman dia berisi skrip Bapak dan Ibu. Ini bisa kita minta bantuan ke ChatGPT nantinya ya. Eh, ataupun dengan bantuan website Bapak Ibu, ada juga untuk di PPP ini yang namanya websitenya itu Layout It. Nah ini ya, kita contohkan ya. Bootstrap Builder. Pilih yang Bootstrap Builder. Nah, ini oh yang JavaScript lah. Ini kita pilih Botron. Oh enggak, ini beda lagi. Yang ada gambar card image. Nah ini ya, image. Kita contohkan. Ini di remove. Ini di edit. Coba ini bisa edit enggak?
Kemarin itu mana ininya ya? Text card, home button, description. Nah, ini ambil di deskripsi ini aja dulu. Coba ya. Oh, buatkan di sini. Yang ini aja kita ambil. Tips memilih. Oh, ini. Hmm. Ini kita copy ya. Ini contohnya aja Bapak Ibu ya. Oh, ini. Yang kita permaling nih kalau nggak salah nih Pak. Eh, nah ini HTML ya. Kita copy, paste di sini. Baru kita submit. Nah, kita cek di dongkrak usaha. Nah, ini masih kosongan ya Bapak Ibu ya. Ini kan nggak ada nih. Sampai sini aja kalau kita refresh. Nah, dia baru ada di bawah ini. Ini kosongan tadi ya. Nah, ini BPP tadi ya Bapak Ibu. Yang tujuannya untuk memperunik lagi halaman yang ada di dongkrak usaha gini. Postingan kita ini. Ini kalau mau kita hapus juga bisa. Contohnya kita hapus nih. Kita cek lagi hasilnya. Ini. Nah, dia akan hilang. Seperti itu Pak. Tinggal ini aja Pak. Jadi untuk BPP itu dia HTML ya Bapak ya. Jadi diusahakan script yang itu disesuaikan dengan script HTML. Tinggal kita sesuaikan aja dari ChatGPT-nya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Itu sama. berarti munculnya di dongkrak usaha ya Pak ya? Ya, kalau BPP. kalau kita milih yang ini Pak, kalau kita milih di body per page ini dia munculnya di dongkrak usaha. Kalau yang di BPP subdomain ini, BPP-nya Oh, itu muncul di subdomain yang sudah kita ini ya, sudah kita verifikasi sebelumnya. Yang oh, iya. yang ini, yang 46 Hmm. atau berapa 100 ini nggak tahu, kurang nggak ingat juga saya Pak. Iya. Jadi kalau yang BPP subdomain hak syaratnya subdomain ini kita daftarkan dulu ke GSC. Hmm. Ada lagi Pak? Iya Pak. Iya, Pak. Paham Pak. Makasih Pak. Ya, Ya. sama-sama Pak. Mas, Mas Dede, untuk yang apa masing-masing apa namanya subdomain itu masing-masing apa namanya username beda-beda ya? Enggak, Pak. Jadi Oh, subdomain dia sama semua, sama sama ya. sama semua, Hmm. Pak. Jadi misalnya di Hmm. dongkrak yang ini digital bisnis ini tetap template-nya aja yang nanti yang dibedakan, Pak. Ya, ya. Jadi masing-masing subdomain ini dia beda-beda template nih. Cuman untuk aksesnya tetap dari dongkrak ini, dongkrakusaha.com satu satu pintu, namun tampilannya banyak gitu, Pak. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Silakan, kita cek dulu di sini. Untuk judul H1 atau H2. Ini udah ya. Ah, Bang. Oke, boleh. Banyak dong ya yang bisa diinfeksi. Banyak, Pak. Yang bisa diinfeksi ya. Postingan ini bisa permanen apa mudah hilang Mas Dede. Untuk dongkrak usahanya itu yang setahu saya dia selama domain dongkrak usaha ini enggak ini ya Bapak Ibu ya, enggak mati ataupun expire itu postingan kita akan tetap muncul ataupun lifetime. Asalkan tadi ya subdomain kita ini enggak expire, enggak dibiarkan expire oleh tim titik terang itu insya Allah postingan kita itu akan lifetime selalu. Tapi untuk kalau subdomainnya kan apa? Yang domain pribadi itu tetap masa lakunya 1 tahun ya? Iya betul Pak. Oh ya. Kecuali Bapak yang ini ya, yang Hmm. Bapak kalau ngambil yang subdomain apa domain mandiri ya. Mandiri ya, ya. Ya, jadi kalau domain mandiri tetap ya sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan masa expirednya. Ya. Mas Dede mau nanya lagi untuk ini subdomain dongkrak bisnis ya, itu favicon-nya bisa dimunculin nggak sih? Jadi kalau untuk yang five icon yang ini Pak, yang dari kalau untuk DU dia Iya, nggak bisa Pak. Itu dari ini lagi Pak. Beda dari mana lagi. Pak? Dari namanya super adminnya Pak. Kalau kita ini kan panel membernya nih Pak. Hmm, Jadi nggak bisa kita selipkan ini oh five iconnya. nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Harus. Yang subdomain kan?
subdomain, iya. Ya seperti ini kan. Kalau eh, kalau domain pribadi bisa nggak? Domain pribadi juga kayak enggak nih Pak. Soalnya saya di sini nggak ada ininya. Iya. Jadi Itu kalau soalnya dicariin Google tuh nggak, belum ada favicon-nya tuh, kurang ini apa, yang lain kan ada tuh. ya tinggal tinggal di ini aja Pak, diajukan ke Pak Putra aja Pak. Hmm. Kalau saya nggak bisa terlalu ke situ Pak. Iya Pak, kasih. Sama-sama Pak. Di WSP juga judul apakah H1, tapi itu judul paling atas H1 deskripsi H2 Mas Dede. H2 Pak, ada judul paling kuota berapa Mas? Ini kuotanya Pak. Nah, jadi untuk H1 H2 itu Pak, jadi kan sesuai dengan ini ya Pak ya. Ya, Pak Putra pasti bilang untuk H1 dia kan udah otomatis di sistem gitu. Nah, kita tetap ini ya, apa namanya, sesuaikan dengan dari si ChatGPT ini Pak. Kadang dari ChatGPT itu untuk yang awalnya ini dia ngasih dah H1 gitu kan. Ataupun yang ini dia ngasihnya masih H1 juga nih dari ukurannya gitu kan. Nah, ini kita edit lagi ataupun kita sesuaikan lagi. Jadi H1, H2 dan H3. Kalau dia di awalnya ini H2 ya. Berarti bawahnya itu H2, ini H2, H3, ini H4. Nah, itu bisa di ini kan Pak. Jadi sesuaikan saja. Nah, kita nggak bisa ini ya Pak ya. Kalau kita mau sesuaikan dengan GPT-nya ya boleh. Kalau mau dengan Bapak mau di awal ini H2, di awal apa judul besarnya, kemudian subjudulnya ini H2, H3 dan H4 juga nggak masalah. Yang penting ada ini tadi apa namanya fitur-fitur yang mendukung SEO tadi ya, seperti H1, H2, dan H3 dan H4. Penting itu jangan sampai nggak ada di dalam postingan produk kita. Yang membedakan H1, H2 itu besar hurufnya ya. Kalau dari ininya ya Pak, cuman kan dari di dalam ininya kan ada juga nih Pak. Kita contohkan ya di produk ini. Nah, formatnya ini nanti Pak ada nih H1, H2, H3 dan H4. Nah, ini kalau secara manualnya kan di sini Pak. Kita Ya. pilih. Kita contohnya harga gitu ya. Ini kalau kita cek kan dia nggak ada nih. Kita pilih lagi format H1. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini ukurannya Pak. Kalau H2 udah seperti ini Pak. Jadi akan dari ukurannya itu udah kelihatan kok Pak. Oh gitu. Iya, secara sistematisnya. Cuman kan kalau kita buat seperti ini kan akan memakan waktu juga Pak. Di secara di prompt di ChatGPT tadi itu kita minta gitu kan, kita cantumkan. Jangan lupa untuk fitur pendukung SEO-nya seperti H1, H2, dan H3 tetap kita cantumkan gitu. Jadi secara Ya. otomatis dari ChatGPT-nya itu AI-nya itu akan mencantumkan kok Pak. Oh gitu ya. Hmm. Tinggal kita lagi edit lagi Pak, tinggal kita koreksi lagi apakah memang sudah sesuai dengan kaidahnya gitu Pak. Oke. Ya, sip. Masih Mas Dede. Ya sama-sama Pak. Nah, ini layout it ya Pak ya, ya boleh Pak. Silakan ini kalau dulu ini kami gunakan layout it ini kalau ini ya Pak ya, sewaktu belum ada ChatGPT untuk menambahkan BPP kami gunakan yang namanya layout it ini. Build, build ini Pak. Build, build ini ya. Ataupun layout it tadi ya. Nah ini layout it. Layout it. Di Dongkrak Usaha nggak ada buat landing page ya Mas. Ada Pak. Jadi untuk Pak Iwa, untuk di Dongkrak Usaha ada nih fitur yang namanya LP3 Multi.
Nah, ini karena saya belum aktifkan ya Pak ya. eh untuk fiturnya belum saya upgrade. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu yang punya akun dongkrak usaha mau menambahkan fitur landing page juga nggak masalah. Seperti ini. Tadi ada kok Pak yang saya sudah ini kan. Nah, ini dia kita lihat di sini Pak subdomainnya dongkrak bisnis ya. Subdomain dari dongkrak usaha. Ini ditambahkan eh, tambahkan yang landing page ya Bapak Ibu ya. Tambahkan landing page. Kita lihat di sini subdomainnya itu subdomain dari dongkrak usaha, dongkrak bisnis. Nah, ini kita bisa si pemilik ini menambahkan fitur landing page-nya untuk postingan dongkrak usahanya ataupun dongkrak bisnisnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu eh, apa namanya? Bisa nih kalau di dongkrak usaha ini kan SEO-nya bagus nih, Pak. Nah, itu bisa kita perbagus lagi untuk konversi lead-nya itu dengan menambahkan yang namanya LP ini. Nah, tapi kita harus tambahkan ataupun upgrade dulu fitur ke LP3 Multi ini. Di sini ya Pak ya, Pak dan Ibu. Kalau yang mau menambahkan fiturnya tinggal hubungi CS. Nah, itu nanti CS akan nambahkan, kalau nggak salah biayanya berapa itu. Kurang tahu juga saya Pak, untuk harganya ya. Tinggal langsung chat aja eh, CS. Itu nanti paling lama 7 hari kerja untuk fitur ini ya. Tapi nggak sampai, kalau paling cepat sih yang sepengetahuan saya 2-3 hari itu udah muncul nih di sini fitur penambahan landing page-nya. Itu bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Dua level kalau nggak salah. Ini enggak Mas dua. Dede tadi untuk yang gambar yang bisa dianggap langsung apa gambar yang mengandung SEO tadi gimana harus harus menyebutkan nama domainnya atau gimana tadi? Kalau untuk gambar tadi ini Pak, nama Ya. file gambarnya disamakan dengan judul postingan Pak. Hmm. Misalnya yang tadi ya, Ya. ini biaya kontraktor gitu kan. Nah ini berarti file gambarnya nanti Pak harus Namanya sesuai. itu ya sama Ya ya. nama file gambarnya itu Pak. Nah ini gitu kan kita cek ada nggak gambarnya nih. Nah ini salah satu SEO gambar namanya, fitur SEO gambar Hmm. namanya ini Pak. Ini berlaku di semua platform titik terang ya, baik itu di WSP, PKP, DU, di apalagi ya portal kota, portal Ya. kategori. Nah itu bisa kita gunakan yang namanya SEO gambar ini Pak. Itu kalau nggak menyebut nama itu nggak akan muncul di situ berarti ya. Ya kalau misalnya nama file gambarnya cuma kontraktor aja Pak. Iya, Kalau kontraktor aja berarti kan dengan syarat si kontraktor itu kata kuncinya harus ada yang kontraktor kan? kontraktor. Oh, salah Ya, satunya nyebut ya ya ya. ya. Jadi kalau dia nggak menyebut kontraktor ya nggak akan ini gitu kan, nggak akan muncul gitu Pak. Ya ya. Jadi selain dari postingan kita yang di SEO kan, gambar postingan produk kita juga bisa ter SEO kan juga Pak. Ya Dengan ya. fitur yang tadi ya, yang SEO gambar tadi. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan silahkan. Maaf Pak, eh, tolong ulangin yang SEO gambar tadi saya baru tinggalan nggak menyimak. Oh ya untuk SEO gambar ya Pak ya. Ah, Jadi untuk SEO gambar itu Pak, di sini kita cek ya. Nah ini untuk SEO gambar itu nama file gambarnya disesuaikan dengan ini ya judul postingan nih Pak. Di sini kita cek ya. nama postingannya itu biaya kontraktor pembuatan lapangan padel profesional di Padang. Nah ini setelah kita apa ya, setelah kita pilih choose file yang tadi, Hmm. kita contohkan. Nah ini kita cek tadi berarti dia biaya kontraktor pembuatan lapangan padel profesional di Padang. Nah ini seperti ini Pak. Jadi nama file gambarnya itu harus sesuai dengan judul postingan kita. Caranya nanti diklik kanan saja. Ini kan kalau seperti ini kan masih angka-angka nih Pak. Nah, ini Ya. nanti angka-angka ini kita rename ya, kita rename. Nah, ini dihapus dan nanti disesuaikan dengan judul postingan kita ini. Ini di copy dulu di sini. Postingan kita baru dipaste di sini Pak. Oh, Nah, seperti itu baru kita ini kita cancel dulu ya. Baru kita pilih di sini. Tanggapin ini
yang tadi nih 10 ini kita ganti dengan judul postingan kita menjadi seperti gambar yang ini, baru kita open. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu bisa menambah fitur SEO gambarnya, SEO gambar namanya, Pak. Oh, jadi di rename dulu ya, sesuaikan Ya, dengan betul, Pak. Di oh, rename-nya itu disesuaikan dengan nama ya postingan ya. di postingan kita. Jadi kalau Bapak mau posting produk itu ada 5, nah berarti ya gambarnya itu usahakan 5 juga, Pak. Dengan tiap-tiap postingan itu sesuai dengan judul postingan. Namanya berarti sama nggak saya lima-limanya itu ya? Namanya enggak, Pak. Oh, Namanya beda. harus Hmm. disesuaikan dengan judul postingan yang 5. Oh, tapi gambarnya satu gitu ya? Toh, Kalau boleh jangan satu, Pak. Kalau boleh oh gitu. dibedakan, Pak. Beda-beda ya. Ya, Oke. beda-beda. Kalau ininya maksudnya itu gambar tengah ini sama, cuma warnanya dibedakan lagi atau ditambah bingkai gitu kan. Ya ya ya. Pokoknya beda lah, Pak. Diusahakan berbeda. Ya. Misalkan dikasih angka nama gambarnya bisa ya Pak ya? Kontraktor satu, kontraktor dua gitu. Jasa kontraktor satu, jasa Kalau kontraktor dua. boleh sih, Pak. Tapi kan kalau saya sarankan lebih disesuaikan di judul postingan aja, Pak. Kalau seperti Oh. tadi kan eh, kalau Bapak punya gambar banyak nih kan, misalnya ada 100, mau di situ kan biasanya pakai ini Pak, pakai Irfan View kan. Kalau Irfan View kan bisa seperti yang tadi Bapak bilang tadi itu, jasa kontraktor satu, 2, 3, atau boleh jasa kontraktor di Jakarta strip satu, jasa kontraktor di Jakarta strip 2 gitu. Ataupun jasa kontraktor di Bekasi strip 3, boleh Pak. Tapi kalau bisa disesuaikan dengan inilah judul postingan kita Betul Pak. betul. Mm-mm. Semakin ini judul postingan kita kan dengan gambar semakin relevan, makin bagus Pak untuk SEO-nya Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan silakan. Untuk landing page bisa ya Mas ya Pak ya, Pak Iwa silakan dihubungi CS-nya untuk mengaktifkan ini. Ini kayaknya HTTPS. Ini kita coba. Nah, ini kan bagus nih Pak. Nah, ini landing page nih Pak. Ini landing page. Cek dulu ininya. Ini kartu digital bukan sih Pak? Ini Ya kalau pakai BioLink itu ya. Biolink kayaknya ya. Ya. Hmm. Kalau Biolink mah bisa pakai memang bisa pakai LP kan Pak? Kayaknya LP nih. Ini ada rekamannya Mas Dede. Ada, nggak apa-apa Pak. Ya, Pak Purnadiat Mojo nggak apa-apa. Ini rekamannya Insya Allah ada Pak. Di share di YouTube Mas Rehan. Oke. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan berkaitan dengan dongkrak usaha. Eh, saya harap Bapak Ibu bisa memahami ya cara posting produk sampai cara inspeksi tadi. Dan juga riset keyword yang penting Bapak dan Ibu. Kalau kita salah ataupun keliru dalam memilih judul postingan ataupun keyword, itu traffic yang kita dapatkan itu biasanya nggak terlalu ini Pak, terlalu bagus. Jadi jangan lupa yang kita tekankan selain deskripsi ya, meskipun deskripsi Bapak dan Ibu bagus, ada gambar, ada video, namun keywordnya nggak tepat sasaran itu untuk traffic itu nggak terlalu bagus Bapak dan Ibu. Jadi usahakan riset terus ketika mau kita posting produk, itu kita riset terlebih dahulu yang paling dasar basicnya yang tadi ya, pakai dengan Google Suggest tadi Bapak dan Ibu. Dengan Google Suggest bisa kita lakukan riset keywordnya. Ini yang paling mudah dengan Google Suggest. Ada juga yang dengan menggunakan tool ya Bapak Ibu ya, namanya Tool Dojo. Dan ini dah keyword tool.io. Nah ini. Ini free ya.
Ini bisa Bapak Ibu cari kata kunci yang ada di sini. Sesuaikan saja, diketikkan saja misalnya herbal, dipilih, nanti dia akan muncul ya. Ini ada herbal, apa herbalnya misalnya. Ini kata kunci yang memang ini. Ini bisa kita gunakan, ataupun kita pilih menjadi judul postingan kita. Tapi dengan kata kunci yang lengkap ya Pak Ibu, ya. Misalnya herbal batuk gitu, atau apa, atau diabetes. Bahasa Inggris pula dia. Bisa Bapak Ibu, pokoknya bisa dengan keyword seperti ini ya, dengan bantuan website, ataupun yang paling mudah sekali yang tadi Bapak Ibu, dengan yang namanya Google Suggest. Oh ya, mengenai itu video, Mas Dede, Ya Pak, video nggak bisa ngambil dari shot ya? short apa Pak? Video YouTube. short YouTube. Setahu saya bisa kok Pak. Oh, saya nggak bisa tuh, nggak keluar embednya gitu. Gimana caranya ya? Saya coba ya Pak ya. Iya, yeah, sama. Bapak naruhnya di mana? Rencana seperti di input itu, input produk. Di kolom deskripsi atau BPP? Di kolom deskripsi. Kalau nggak salah bisa itu Pak. Mana short. Saya tanya teman kemarin katanya nggak bisa katanya gitu. Kalian tahu nggak sekali? Ini adalah Kalian tahu nggak sekali? Kalian tahu nggak? kode embed kemarin tuh bisa nggak salah. Tapi mana ini ya? Isi. Klik kanan itu Bapak. Oh iya klik kanan ya ini Pak ya ya. Pas ya. Ya, itu. Nah ini salin kode smart. Nah ini nanti diklik source dulu. Klik source. Paste. Baru source lagi. Muncul kok ini Pak. Ini kan ada frame nih. Oh. Coba submit. Kita cek. Muncul kok Pak nih. Oh, bisa ya? Bisa. Wah, alhamdulillah. Jadi tadi agak berbeda cara mencari itunya Pak ya, mencari embednya. Pakai klik kanan Bisa. tadi ya. Di klik kanan Pak ya. Di klik Hmm. kanan yang ini. Ambil yang kode smart. Kemudian Kode sebelum dipaste itu klik yang ini Pak. Klik yang source ini Pak. Stop dulu. Oh iya. Ya. Sebelum dipaste jangan langsung ke sini kita paste gitu Pak. Jadi di source Iya. dulu. Sebelum dan sesudah ya Pak. Iya, setelah kita source kita paste source lagi. Nah, dia nanti akan muncul iframe ini Pak. Kalau dia muncul iframe ini dia biasanya muncul nih Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kalau munculin Google Map sama ya. Sama Pak, sama. Pokoknya kode embed yang kita ambil Pak. Bisa dicontohin nggak kalian? Oh, Google Map baru lagi nih. Apa contohnya ya? Minas, coba aja Minas. Tetap ya Bapak Ibu ya. Sematkan peta, kita ambil yang sematkan peta ini. Jadi kita pilih yang bagikan. Kita pilih dulu ya, klik sesuai dengan produk ataupun lokasi.
Setelah muncul seperti ini, kita ambil bagikan, klik bagikan, Hmm. kemudian ambil yang sematkan peta. Hmm. Nah, ini dia ada script embednya Pak iframe yang ini. Ini kita klik salin HTML, kemudian kita ke sini lagi. Kita klik source ya, kita paste di sini. Kita source lagi. Nah, ini iframe-nya muncul ya. Oh, Masya Ini kita refresh, ini yang tadi ya Pak ya. Nah, dia muncul jadi Google Map. Seperti itu Pak. Jadi intinya kita yang ambil itu kode kode ini Pak, kode embednya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan, silakan. Cara cara GSC gimana Pak? GSC yang mana Pak? Yang Yang memeriksa postingan kita. Apa namanya itu? Lupa sih. ngecek ngecek postingan kita sudah muncul atau belum atau Ah gimana? iya, ya itu. Ya, paling saya coba langsung ini aja Pak. Yang paling cepat itu kita klik linknya, kita copy ya, kemudian kita Ya. paste di pencarian Google. Ini Oh, tandanya belum ke ini ya, belum ke daftar. oh. Kalau dia sudah terdaftar itu biasanya otomatis dia itu Pak. Contohnya ya. Nah, ini kita coba kita ambil ini, kita paste di sini. Nah, dia kalau yang sudah terindeks itu dia akan muncul seperti ini, Pak. Jasa kontraktor pembuatan lapangan padel di Oh, ya, Padang. maksudnya cara mengindeksnya itu Pak. Cara mengindeksnya. Menginspeksinya, Pak. Ya menginspeksi ya, itu lupa sih. Kalau inspeksi tetap kita ambil yang ini, Pak. Kita ambil judul postingannya, linknya ya. Tetap kita ambil link. Kemudian ini tadi saya sudah daftarkan kok, Pak. Ini kalau kalau yang belum itu daftarkan di sini, klik yang ini, pilih yang awalan URL ya. Awalan URL. Kemudian ini kalau sudah masuk ke sini kita paste di sini, Pak. Nah, ini. Enggak, karena nggak ada ya. Ini di sini berarti yang inilah. Nah, ini kita enter. Kemudian uji URL aktif. Baru minta pengindekan. Cuma itu aja stepnya, Pak. Oh iya, Ya. coba. Kalau bingung Bapak nanti bisa dilihat video ini nanti di YouTube Mas Rehan ya, Pak ya. Oh iya, kadang-kadang nggak karena nggak disebutkan cuma bergerak mouse-mouse itu kan nggak kelihatan Pak jadi. Fokusnya ngomong juga harusnya. Iya, Pak. Jadi Jadi tanah panahnya ya kemana perginya. Kalau diam aja kita bingung Pak. mm. Jadi nanti Pak kalau kita sudah dapat linknya, link di sini kita ke ini syaratnya Bapak udah daftarkan ya, domain Bapak di GSC dulu, Oh, sudah diklik dulu gitu. terdaftar. Gimana, Pak? Diklik dulu itu yang sebelah kiri atas itu. Iya, dipilih dulu sudah sesuai kah nama domainnya, nama domain kita ini dengan website kita ya yang mau kita inspeksi. Ini perhatikan selalu Pak, Oh, digitalbusiness.biz.id misalnya kan. Nah, ini diperhatikan di bagian kiri atas ini apakah sudah benar eh, sesuai gitu. ya. Kalau dia nggak sesuai dia akan nolak nanti Pak. Nolaknya maksudnya gimana? Nggak muncul. Nah, seperti ini. Ini kan beda beda domain dia ini Pak kan. Kita coba. Nah, ini beda domain dia ya. Nah, nolaknya seperti notifnya Pak. URL tidak ada di properti. Oh, Dia nggak karena nggak sesuai dengan domain yang tadi kita daftarkan gitu kan. oh, Jadi ini perhatikan selalu di sini harus sesuai dengan link yang mau kita daftarkan.
Nah, ini kita copy lagi, kita paste di sini di kolom ini ya, di kolom yang ada lambang Pencarian. ya carian ini, ataupun kalau di ini biasanya di sini Pak, inspeksi URL namanya. Ah, Paste di situ, di enter, di sini. Nah, nanti baru lanjut ke URL uji URL aktif, Ya. baru terakhir nanti minta pengindekan. Itu Nah, ada itu jeda-jeda waktunya. iya Ya. Pak, ada jeda waktu nih biasanya nih Pak, antara ke sini sama ke sini tuh biasanya ada bedanya sih Pak, tapi nggak terlalu lama kok. Oh. Sudah itu ada lagi tuh. Setelah minta indeksnya kan ada lagi nanti. Kalau sudah pengindekan, ini kita lanjut ke postingan berikutnya aja Pak. Kita lanjut ke postingan berikutnya untuk kita inspeksi. Jadi untuk inspeksi itu cuma 3 step aja. Kita daftarkan dulu ya di sini pastinya nama domain kita, baru kita ambil link postingan produk kita, kemudian kita paste di sini, kita enter, baru kita lanjut ke uji URL aktif, baru minta pengindekan. Nah itu aja kok Pak. Nggak ada stepnya yang lain. Ini stepnya berulang ya. Jadi kalau semakin banyak postingan produk Bapak Ibu di dalam website, itu akan semakin sering Bapak Ibu melakukan yang namanya inspeksi URL. Ini karena saya satu baru ya Pak ya. Jadi inilah belum bisa ini. Ada lagi Pak, Bu, yang mau ditanyakan silakan. Sebelum kita akhiri pertemuan Zoom kita hari ini mengenai dongkrak usaha. Setengah 12. Insyaallah. Ada lagi Pak, silakan Pak. Yang mau ditanyakan. Jadi kalau bersama saya untuk support DU Pak, itu biasanya hari Selasa dan Kamis. Kita bahasnya itu selalu cara posting produk dan juga inspeksi ya. Dari arahan Mas Rehan masih sebatas itu dulu, agar Bapak Ibu lebih bisa memahami dan memantapkan dalam cara posting produk di dongkrak usaha. Baik Bapak dan Ibu, kalau belum memang nggak ada lagi yang mau kita diskusikan ataupun pertanyaan yang Bapak Ibu berikan, mungkin bisa kami akhiri pertemuan kita siang hari ini ya. Sudah menjelang siang. Mudah-mudahan bermanfaat Kamis bagi tetap Bapak sama Ibu. jam ya? Dan Kamis jamnya sama. untuk jamnya masih sama Pak. Jam untuk Selasa dan Kamis itu jam 10 pagi. Oh, oke. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dan saya memohon doanya Bapak Ibu karena di domisili saya sekarang Oh iya, terdampak Masya Allah. Ada bencana ya. bencana ya di Sumatera. Saya sekarang ini berdomisili di Padang, Sumatera Barat dan di lokasi saya ini terdampak. Kemarin kediaman saya banjir juga dan sekarang masih ada juga yang belum dapat ini ya, sesuai informasi yang saya dapatkan, ada juga yang masih belum ditemukan. Saya mohon doanya bagi Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk mendoakan mudah-mudahan korban segera ditemukan. Dan saya akhiri Amin. eh, Terima kasih banyak Pak. ya Pak, pertemuan Dede. kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan Jazakallahu khairan. kami akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang pada tempatnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dede. Sehat selalu Mas Dede. Ya Pak, sehat selalu kita semua Pak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.